Kami datang di hadirat-Mu, pencipta langit dan bumi, mau mendengar cerita bagaimana Allah menjelma menjadi manusia. Kami harus mengakuinya. Inilah ilmu yang jauh lebih tinggi daripada semua ilmu yang ada dalam dunia ini. Karena ini berasal dari Allah. Dan tanpa pertolongan Roh Kudus, siapapun tidak bisa mengerti. Karena itu kami butuh Roh Kudus yang menuliskan Alkitab ini bisa menolong kami sehingga kami bisa melihat makna dari apa yang dikatakan oleh Allah. Terima kasih Tuhan, ada kesempatan kami dalam 1 jam ini untuk merenungkan firman-Mu. Amin. Yohanes pasal 1 kita baca. Ayat 1, saya baca semua. Injil Yohanes. Bisa saja Anda ganti bukan Injil Yohanes, Injil sesuai dengan Yohanes. Artinya Injil yang ditulis oleh Yohanes, sejauh mana dia tahu tentang Yesus, itulah yang dituliskannya. Injil artinya Yesus, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu dan firman itu adalah Allah. Ini kalimat yang pertama. Ia, kalau ia ini pasti orang ya. Ya, ia itu orang. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ini orang. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Dalam Dia, ini orang. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Inilah yang dituliskan oleh Yohanes mengenai Yesus. Ya, berikutnya ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi. Saksi apa? Saksi tentang firman yang sudah jadi manusia. Jadi dia saksinya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Jadi tujuan Yohanes bersaksi, menyaksikan tentang firman yang telah menjelma menjadi manusia tadi, supaya oleh kesaksiannya itu orang menjadi percaya. Apa yang dipercayai di sini? Mengenai firman yang telah menjelma menjadi. Jadi tujuan kesaksiannya itu supaya orang yang mendengar dia menjadi percaya. Bukan supaya tahu. Ya, tapi supaya dia percaya. Ya, kita ulang ini dulu yang kita. Oh, jadi tujuannya supaya orang menjadi percaya, bukan tahu dia. Ya, karena masing-masing kita ini memiliki kepercayaan kita. Maka agama, percayamu, percayaku. Ya. Tapi dengan datangnya Yohanes Pembaptis, dia mau bersaksi supaya kamu bisa percaya. Jadi apa arti percaya? Itulah nanti menjadi pemikiran kita. Jadi Yohanes ini diutus menjadi saksi supaya dia bisa menyaksikan tentang Yesus yang adalah firman, tentang Yesus yang adalah hidup, tentang Yesus yang memberikan segala sesuatu, supaya kamu percaya. Oke, kita lanjutkan. Ia bukan terang itu sudah lain. Itu tentang bukan dia. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi dengan kesaksian Yohanes Pembaptis itu, dunia sedang diterangi. Apakah dia akan percaya kepada firman yang menjelma menjadi manusia ini atau tidak? Percaya. Ya, kita lanjutkan.
Ia telah ada di dalam dunia. Ini mengenai firman tadi. Karena itu yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis. Ia telah ada dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi permasalahan di sini ayat 11, ayat 10 ini, tidak dikenal orang siapa yang menciptakan dunia ini. Tidak dikenal orang siapa yang menciptakan dunia ini. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ini sering dikatakan umat Israel. Ia datang berarti personnya, orang. Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya, menolak. Jadi dosa di dalam Injil Yohanes ini tidak mengenal dan tidak menerima. Oke, Anda bisa bayangkan waktu di Taman Eden, ya. Bagaimana Allah dan manusia bersama-sama. Dan sesudah itu manusia diusir dari Taman Eden, berpisah dengan Allah. Sekarang Allah yang sama datang, tetapi mereka tidak mengenalnya dan mereka ini menolaknya. Sehingga manusia hidup di bumi tanpa Allah dan tanpa pengharapan. Ya, kita lihat sebelah ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi Injil Yohanes ini tujuannya mengubah yang tadinya dia bukan anak Allah supaya dia masuk kepada anak Allah. Setiap orang yang percaya dia akan berubah. Ya, tadi dia tidak mengenal penciptanya, tadi dia menolak Allahnya sendiri, sekarang menerimanya. Jadi tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kata percaya, bukan kata bertobat. Percayakah dia bahwa pada mulanya ini firman, dan sekarang dia sudah menjadi manusia, dan dia menerima ini, barulah dia ada perubahan. Sama dengan waktu kita menerima api bara, ya. Kita percaya ini bara, baru kita masukkan ke baju kita atau kita masukkan ke rangsel kita, maka akan terjadilah api di dalam rangsel itu akan merombak, rangsel itu akan dibakarnya. Itulah terjadi. Itu baru api. Ini firman bersama Allah. Dia yang mencipta, dia yang terang, dia yang memberikan hidup. Dan waktu kita percaya dan kita menerima dia, enggak terjadi kebakaran. Ya. Kalau api saja dimasukkan ke rangsel kita kok dibakarnya. Ini begitu hebatnya dia. Kalau kita percaya dan menerimanya, akan berubah kita menjadi anak-anak Allah. Kembali posisi kita hidup, kembali posisi kita seperti waktu Adam dan Hawa di Taman Eden. Ada sesuatu yang baru dalam hidupnya dengan kata percaya. Ya, kan itu. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes bersaksi supaya kita percaya. Barang siapa yang menerimanya juga yang percaya, maka terjadi perubahan. Makanya kalau kita lihat sekarang dunia berubah karena ada orang yang menerima Yesus dengan tepat. Akhirnya berubah dunia ini. Dulu tidak dikenal, sekarang sudah dikenal. Dulu kita tidak mengenal Allah, sekarang kita mengenal Allah. Dulu kita menolak dia, sekarang kita menerima dia. Maka kita akan berubah menjadi anak-anak Allah. Makanya Paulus berani kali katakan apa? Siapa yang ada dalam Kristus, dia pasti akan menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah pengalaman Paulus waktu dia percaya. Dunia sekarang katanya percaya, tapi tidak ada perubahan. Itu nonsensnya. Berarti dia tidak percayanya dia. Ya, makanya dia tidak berpikir kepada siapa dia percayai. Ya, mari kita lihat selanjutnya. Jadi tujuan Injil Yohanes ini ditulis supaya orang percaya, ya, dan menerimanya bahwa dia inilah Allah yang menciptakan dia. Oke, nanti kita
bahas bagaimana artinya percaya yang mempengaruhi. Kan ada percaya tidak mempengaruhi. Adakah percaya tidak mempengaruhi? Ada. Ya, percaya tanpa bukti. Ya. Percaya tanpa bukti. Ya. Makanya kepercayaan ini sebenarnya ya omong kosong. Ya. Kalau percaya kita ada ular di rumah, ini adalah sederhananya. Kalau kita percaya ada ular di bawah tempat tidur kita, bagaimana reaksi kita? Apakah kita tidur di atas? Itulah benar percaya. Oh, ular saja di bawah tempat tidur cuma bisa mematuk ataupun tidak mematuk, kok reaksi kita jauh lebih hebat. Apakah kita tidur ular di bawah tempat tidur gitu? Aku percaya ada ular di situ gitu. Maka Anda katakan, gila kau itu. Masa ular kau diamkan? Patuknya kau nanti. Itulah arti percaya. Pasti ada reaksi. Maka semua nanti kita bisa lihat di sini ke belakang, setiap orang yang percaya dan mengaku bahwa Yesus itu adalah Allah, tidak bereaksi. Makanya aku sudah menerima Yesus katanya, aku sudah menerima ini, aku sudah bertobat, macam-macam namanya dunia ini. Tetapi mungkin dia seperti tadi, ular di bawah tempat tidur pun tidak bereaksi dalam hidupnya. Ini Allah pencipta langit dan bumi, dan dia tidak hargai. Itu heran bagi saya. Itu namanya percaya tanpa ada bukti. Nanti langsung bisa kita lihat pasal berikutnya. Oke? Kita lanjutkan sampai selesai. Nanti kita pindah ini. 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi menjadi anak Allah di sini bukan keinginan manusia, tapi karena Allah yang membuatnya. Itu artinya ayat 13. 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ada reaksinya apa? Dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi Yohanes langsung mengungkapkan firman itu menjadi manusia. Reaksi kami apa? Kami melihat kehebatannya. Ya. Kami melihat kehebatannya. Apa kehebatannya? Nanti kita baca berikutnya. Itulah nanti yang Anda akan ceritakan. Kami telah melihat gitu. Ya. Ya, kita lanjutkan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kami, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 14 ini Anda bisa lihat ceritanya di Matius pasal 2. Waktu orang Majus melihat bahwa firman menjelma menjadi manusia, apa? Ditinggalkannya kampungnya dan dia datang ke Yerusalem mencari di manakah raja yang lahir itu. Ada reaksi mereka. Ya, begitu gembala-gembala mendengar hari ini telah lahir bagimu Yesus juru selamat, ada reaksinya, meninggalkan semuanya dan pergi dia ke Bethlehem mencari di mana yang lahir itu. Inilah percaya yang benar. Maka dunia sekarang kalau dikatakan percaya seperti tadi, ular di bawah tempat tidur, oh ada ular kan, tidur dia. Benarkah itu atau tidak? Ya pasti benar, kita katakan orang gila, makanya dia ada ular pun di situ tidak ada reaksinya. Ini Allah pencipta langit dan bumi, ada di dalam, sudah terima Yesus, tapi kok nggak ada reaksimu gitu. Makanya semua penulis ini, kami telah melihat kemuliaannya dan dia telah merombak hidup kami. Hari kelahiran Yesus paling setidaknya 2 cerita yang paling drastis kita dengar. Itu orang Majus datang dari timur, baru gembala-gembala di padang gurun. Satu Injil Matius, satu Injil Lukas, tidak ada reaksinya. Makanya heran kita sekarang ini, banyak orang terima Tuhan Yesus tapi nggak ada reaksinya. Itu palsu. Maka tadi langsung kutanya kalian, apakah ada Anda merasakan sesuatu waktu Anda menceritakan Yesus sama orang lain? Kalau saya iya. Kalau kukatakan Yesus, kau tunggu tanggal mainnya. Apa yang kukatakan ini kan pasti terjadi. Ya, seperti api, kalau kita taruh ke kita taruhkan kertas ke api, pasti kita tahu akan dibakar oleh api itu, karena kita kenal api itu. Tapi kita katakan kita kenal Yesus, tapi nggak ada reaksi kita apa-apa. Itu pengenalan yang palsu. Itu tidak benar.
Kita baca lagi berikutnya. Makanya mereka katakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Itulah ada gunanya cerita Natal. Kan hebat cerita Natal. Jalan mereka orang Majus itu berapa hari dia baru bisa sampai. Itu dari daerah Mesopotamia. Itu tempatnya Adam dan Hawa dulu, kampungnya orang Majus itu. Dan datang dia ke Yerusalem, dan sudah itu dia lanjutkan lagi ke kota Bethlehem. Ada reaksi mereka. Dan begitu gembala-gembala di padang gurun, malaikat-malaikat pun bereaksi semua. Karena firman menjelma menjadi manusia, kami telah melihat kemuliaannya. Di sorga pun ada malaikat-malaikat memuji karena kemuliaan firman menjelma menjadi manusia. Makanya bohong semua kita sekarang ini. Ceritakan Yesus, tapi nggak ada reaksinya. Ditinggalkannya gembala-gembala, malaikat-malaikat pun bersorak-sorak di langit karena kami telah melihat kemuliaannya. Kita lanjutkan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ini kesaksian Yohanes mengenai Yesus, bahwa dia sudah ada kekal sampai selama-lamanya. Diakuinya Yesus itu lebih dahulu daripada dia. Ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia. Si penulis memiliki keyakinan telah menerima. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bukan Taurat. Karena kasih karunialah maka kamu diselamatkan. Dia terima sesuatu dari firman ini, yaitulah kasih karunia Allah yang dia berhak untuk mati, upah dosa adalah maut. Tetapi dengan datangnya Yesus, kasih karunia Allah aku terima. Baru disambungkannya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat kami tahu. Sekarang itu hukum itu hanya mengajari kami hukum. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang dari yang satu ini. Bukankah ini hebat? Ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini statementnya mengungkapkan kembali. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi kedatangan firman menjelma menjadi manusia itu supaya kita bisa melihat Allah. Bukankah kita hebat? Pemimpin negara saja datang, semuanya orang akan mau berjumpa dengan dia. Ini pencipta yang datang dari surga, Allah yang tidak pernah dilihat oleh manusia, sekarang telah dilihat di dalam diri Yesus Kristus. Oke, mari kita lihat cerita murid-murid. Nanti Anda bisa baca cerita murid-murid itu pasal 6. Ya, cerita murid-murid itu pasal 6. Itu sesudah 5 ketur roti 2 ekor ikan cerita ini. Ya, mari kita lihat. Itu terakhir pengakuan Petrus. Kita baca ayat 67. Yohanes 6 ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya. Ini kan sesudah makan 5.000 orang ya. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Karena orang sudah tersandung dengan khotbahnya Yesus bahwa akulah roti hidup. Barang siapa makan daging anak manusia, maka dia akan beroleh hidup oleh aku. Dan siapa yang meminum darahnya, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal, dan nanti akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Sampaikah Anda mengakui bahwa perkataan Yesus itu adalah perkataan yang memberi hidup kekal? Jadi Yesus tanya dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga?
karena sudah banyak meninggalkan. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Apa yang kau katakan ini kekal sampai selama-lamanya. Perkataanmu itu memberi kami hidup, karena di dalam dia ada hidup. Kemana lagi kami pergi? Ini kalau kan ada reaksi, pergi pun orang semua, orang ini tidak pergi. Karena ada yang dipercayainya tentang perkataan Yesus itu adalah perkataan yang memberi hidup dalam dirinya. Baru berikutnya, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya. Makanya dia nggak pergi. Dan kami telah percaya dan tahu. Percaya dan tahu nggak boleh dipisah. Kalau dalam bahasa Inggris itu dibedakannya kali. Aku tahu dan aku percaya. Aku percaya karena aku tahu. Nggak bisa dipisah. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Kemana lagi dicari kalau memang ini Allah? Ada lagi yang bisa memberikan lebih daripada apa yang Kau berikan kepada kami? Kami tahu dan kami percaya. Perkataanmu itulah memberikan hidup. Tidakkah memberikan dampak dalam hidup orang ini? Baru dijawabnya. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antara kamu adalah iblis. Judas Iskariot di sini iblis. Kan ada perbedaannya. Judas memang iblis, ya makanya dia nggak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Maka pantaslah dia sudah meninggalkan grup ini. Karena bagi dia iblis dan bagi Petrus inilah perkataan yang memberi hidup. Dan kami tahu dan percaya bahwa Engkau lah Allah yang satu-satunya. Kemana lagi kami pergi? Nah, baru dijelaskan oleh Yesus supaya nanti yang ke-12 ini jangan tersandung. Bukankah 12 kupilih dari antara kamu? Tetapi satu daripadanya adalah iblis. Kecuali iblis itu bisa meninggalkannya. Ya, kecuali iblis dia harus meninggalkan Yesus. Ya, apalagi iblis sudah tahu bahwa dia adalah Allah. Ya, maka semua dalam cerita nanti, kami mengenal Engkau lah anak Allah yang maha tinggi. Maka dia meninggalkannya. Baik, berikutnya. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang ke-12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya adalah Judas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang dari antara ke-12 murid itu. Anda bisa lihat, nanti Anda baca. Ini kan 5 keturunan ikan. Ceritanya, sesudah mereka makan roti itu, kenyang mereka meninggalkan Yesus. Baru sekarang tinggal murid yang ke-12. Dan Yesus tanya lagi, kenapa kau nggak pergi? Ikutlah orang itu semua, kan sudah dia makan berkat roti kenyang. Tapi mereka pergi karena nggak sampai mereka tahu bahwa mereka tidak sampai tahu bahwa dia ini adalah Firman yang telah menjelma menjadi manusia, dan dia ini adalah Allah. Dia tahu Yesus ini hanya memberi roti makan untuk keperluan jasmani mereka. Tidak sampai mereka percaya bahwa Yesus ini adalah Firman yang bersama-sama dengan Allah dan sekarang sudah ada di tengah-tengah kami, dan kami telah melihat kemuliaannya. Waktu kami melihat kemuliaannya, kemana lagi kami pergi? Adakah yang lebih mulia daripada ini? Adakah yang lebih benar Allah daripada ini? Kalau itu nggak ada lagi pilihan. Yang terbaik adalah ini. Baru bagaimana dengan Judas? Judas juga nampaknya sini meninggalkan dia. Ya, Judas itu juga bisa meninggalkannya. Memang karena dia iblis, karena dia memang dalam otaknya adalah untuk mengkhianati Yesus dan untuk menjualnya. Kita tutup. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Apa yang kau katakan akan tetap sampai selama-lamanya. Kemana lagi kami pergi? Perkataan dunia ini semua akan berubah. Tetapi perkataanmu adalah kekal.
Karena engkau adalah Allah sendiri. Kekal artinya tidak berubah sampai selama-lamanya. Langit dan bumi akan berubah, tetapi firman Allah itu tidak akan berubah. Itulah dia. Baru sampainya apa? Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Itulah dia. Makanya Injil Yohanes ini ditulis supaya kamu percaya bahwa perkataannya itu kekal. Apa dikatakannya? Supaya kamu percaya bahwa dialah Allah satu-satunya yang telah datang ke dunia. Tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang datang ke dunia. Engkau tahu, engkau percaya, inilah yang baru bisa merombak hidup orang ini. Walaupun yang lain semua meninggalkannya. Maksudnya yang meninggalkan apa? Sudah dapat berkat roti, sudah mengalami mujizat, tapi nggak sampai dia tahu bahwa inilah perkataanmu kekal dan inilah Allah yang sesungguhnya, mereka meninggalkannya. Dapat berkat mereka. Ini maka ceritanya sesudah 5 ketur roti, ini akhir cerita itu. Jadi dari cerita itu Yesus mau sampaikan bahwa dialah roti hidup yang bisa memberikan manusia hidup yang kekal. Kami telah melihat kemuliaannya, roti diberi. Tetapi dengan roti diberi belum cukup membuat orang bertahan. Kalau sampai dia tahu dan sampai dia bisa percaya, maka tahu dan percaya tidak bisa dipisah. Jadi kalau dengan demikian, kalau kita mengkhotbahkan gitu ya, marilah kita beritahu dia, akulah kebangkitan dan hidup. Diberitahulah sama dia bahwa inilah yang satu-satunya yang bisa membangkitkan orang mati dari dalam kuburan. Percayakah engkau? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tahu kau itu? Percaya kau itu? Bisa kau buktikan bahwa dia benar jalan, makanya dia naik ke surga? Tahu kau itu? Yesus tidak punya kuburan di bumi ini karena dia kembali ke surga, karena dia Allah. Tahu kau itu? Percaya kau itu? Buang jimatmu, ikut Yesus. Itu baru ada hasilnya. Baru itu ada hasilnya. Ya, kalau tidak, nggak ada hasilnya, nggak ada perubahan. Oh begitu, ya itu. Ya, makanya dengan melihat kuburan di tengah-tengah kita hari ini, orang itu nggak percaya akan kebangkitan. Ya, makanya kuburan orang-orang Kristen di luar negeri itu hanya sekedar simbol. Oh, disinilah dulu tubuhnya ditinggalkan, karena dia nanti akan bangkit dari antara orang mati. Maka kekristenan tidak akan pergi ke kuburan Yesus, karena kuburan tidak ada nilainya, karena itu hanya sementara dan sekarang dia sudah naik ke surga, membuktikan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa di surga kecuali melalui aku. Tahu kau itu? Aku tahu. Percaya kau itu? Aku percaya. Karena itulah kamu menjadi anak-anak Allah. Bukan dilahirkan oleh kehendak manusia, tapi dilahirkan oleh kehendak Allah sendiri. Ruhlah yang membuat kamu bisa percaya dan bisa dilahirkan menjadi anak-anak Allah. Ini ada dampaknya. Kalau tidak, kita nggak punya dampak. Tinggal cerita dengan cerita, tapi tidak berpengaruh. Makanya Yesus sangat mempengaruhi murid-muridnya yang ke-11 ini. Anda bisa bayangkan 5.000 makan laki-laki, tapi mereka tidak percaya. Tinggal percaya, itu pun murid-muridnya 12, tinggal 11 cuma yang bisa sampai kepada pengertian bahwa inilah firman-Mu itu kekal. Kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau lah Allah. Kami telah melihat kemuliaan-Mu. Dari kemuliaan-Mu itulah kami tahu bahwa Engkau lah yang akan memberi hidup kekal sampai selama-lamanya. Karena di bumi ini kami makan 5 ketur roti, kenyang kami secara jasmani. Maka di baliknya itu pun kami percaya secara rohani, maka kami akan hidup oleh kematian-Mu, darah-Mu, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati. Maka kami akan memiliki hidup seperti mana Engkau hidup. Maka setiap orang yang percaya kepadamu akan memperoleh hidup yang kekal sama seperti yang kau peroleh. Percaya artinya di situ
melandaskan hidup kita kepadanya. Itu artinya percaya. Ya, makanya umat Israel itu satu sisi mereka percaya waktu mereka meninggalkan Mesir, bahwa Allah sanggup memelihara mereka di dalam perjalanan 40 tahun. Tidak perlu bawa bekal, karena Allah itu sanggup memberi mereka bekal sampai di tanah Kanaan. 40 tahun Allah memberi makan mereka. Karena peristiwa itu dibawa ke Taman Eden, karena Allah lah dulu memelihara mereka. Sekarang Allah ini membawa mereka berjalan. Nggak usah kau bawa bontot, nanti akan diberi di sana. Waktu Yesus datang ke bumi, itulah yang dikatakannya, inilah dia yang memberi roti di padang gurun dulu. Sekarang kalau engkau telah hidup secara jasmani, bolehkah engkau tahu bahwa ada kehidupan yang kekal? Maka murid-murid percaya, karena kami melihat kemuliaan-Mu dan kami percaya benar perkataanmu itu hidup. Benar, aku tahu dan aku percaya. Kalau gitu gimana? Kemana lagi kami pergi? Ada lagikah yang lain? Nggak ada lagi yang lain. Inilah satu-satunya yang kucari untuk memperoleh hidup yang kekal. Judas apa dicarinya? Judas itu apa dicarinya mengikut Yesus? Dia mencari hidup kekal atau mencari apa? Ya, mencari uang dia. Makanya dia bayar, jual saja Yesus supaya dapat uang. Maka dikatakannya dia itu adalah anak-anak iblis. Ya. Karena dia bukan rindu masuk ke dalam kerajaan surga. Dia rindu hanya uang di bumi ini. Yang 5.000 tadi apa yang dia mau mengikut Yesus? Ya, supaya perutnya kenyang. Kebutuhan jasmani di bumi. Makanya orang Kristen bisa banyak mengikut Yesus kalau Yesus memberi mereka berkat. Tapi itukah tujuan Yesus datang ke bumi? Tapi itukah tujuan Yesus datang ke bumi? Memberi kita berkatkah? Atau supaya kamu percaya dan memperoleh hidup yang kekal? Diberikannya kebutuhan jasmani supaya bisa kita percaya, kebutuhan rohani pun dia mampu memberikannya. Tetapi nampaknya tidak. Sesudah mereka kenyang, mereka meninggalkan Yesus. Tetapi datang murid-murid, Yesus mau tanya, apakah murid-murid ini juga sama pendapatnya dengan yang 5.000 ini yang ikut makan semua? Murid-murid berbeda. Kami tahu perkataanmu itu memberikan hidup kepada kami. Karena setiap kali keluar dari mulut Allah itu tidak pernah akan berubah, tetap kekal sampai selama-lamanya. Akulah kebangkitan dan hidup. Dia tidak pernah akan tarik ini. Maka dia akan memberikan kebangkitan dan dia akan memberikan hidup yang kekal. Perkataanmu itu kekal. Kami tahu dan percaya bahwa engkau adalah Allah yang datang dari surga. Inilah yang merombak hidup orang kalau mereka mengikut Yesus. Yang 5.000 makan semua, tapi enggak merombak hidupnya. Judas juga enggak merombak. Judas cari duit, yang 5.000 cari perut. Enggak sampai kepada hidup yang kekal. Maka matilah mereka semua di dalam dosanya, karena mereka tidak percaya kepada Yesus yang bisa memberikan kekekalan itu. Nah, inilah yang bisa kita lihat. Barang siapa yang menerimanya dan percaya kepadanya, maka dia menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah mewarisi di mana Allah ada. Makanya kita memiliki hidup yang kekal di dalam diri Yesus Kristus itu. Percaya? Tidak disinggung dosa di sini. Ya, tapi di sini disinggung, percayakah engkau? Sekarang saya ulangi. Karena banyak dasar kita percaya. STT lah umpamanya, kalau tidak akreditasi, nggak percaya dia bisa dia hidup. Percayanya kepada akreditasi itu supaya ada ijazahnya dan bisa dia melamar entah kemana dia mau. Jadi kepercayaan itu ke situ. Itulah umpamanya. Kalau kita tanam sayur umpamanya, percaya kita bahwa sayur itu nanti kita dapat untung. Semua kita ini ada dasar kita untuk percaya. Ya, jadi mereka tidak mempercayai bahwa Yesus itulah satu-satunya yang bisa memberikan mereka hidup kekal. Makanya dia pergi. Kalau makan roti tadi ikutnya mereka semua makan semua. Tapi masuk ke dalam kekekalan tidak merombak hidup mereka. Nah, itu makanya nggak terjadi perubahan di dalam hati orang yang mendengar cerita Yesus dan yang melihat kemuliaan Yesus,
Karena lain motivasi yang dia cari waktu dia mengikut Yesus. Ya. Itulah yang bisa kita jelaskan. Saya ulangi. Kalau begitu tujuan Yohanes Pembaptis itu apa? Supaya setiap orang yang mendengar kesaksiannya tentang firman yang menjelma menjadi manusia itu beroleh hidup yang kekal. Supaya kamu percaya. Bukan bertobat. Yohanes tidak memakai kata bertobat. Tetapi dia pakai istilah percaya. Daniel memakai kata percaya. Tahu Daniel di Gua Singa? Dia tidak bertobat. Aku percaya Allah yang kupercaya itu sanggup memelihara aku dari mulut singa ini, Raja Nebukadnezar. Dia pakai kata aku percaya. Tetapi seandainya pun nanti Allahku tidak melepaskan aku dari mulut singa ini, tetapi kau ketahuilah bahwa aku akan tetap menyembah dia. Tidak mungkin ini Allahku. Tidak mungkin patungmu ini menjadi tempat di mana aku bernaung. Tempatku bernaung adalah yang satu ini. Itulah Allah umat Israel yang sudah dipercaya oleh nenek moyangku dulu dan sekarang pun. Aku percaya Raja Nebukadnezar. Allahku akan sanggup memelihara aku dari mulut singa ini. Tapi kalau seandainya pun tidak, aku tidak akan menyembah patungmu itu, karena itu bukan Allah. Aku wajib menyembah Allahku, karena itulah yang wajib disembah. Karena dari dialah kekekalan, aku tahu dan aku percaya. Jadi kita khotbah memberikan mereka tahu, memberikan mereka supaya mereka percaya. Harus diberi tahu. Maka Yohanes Pembaptis bersaksi, artinya itu memberi tahu. Adakah dalam cerita Yohanes Anda ingat siapa yang memberi tahu? Akhirnya banyak yang menjadi percaya. Ya, perempuan Samaria itu memberi tahu kepada kota Samaria bahwa aku telah berjumpa dengan dia yang disuratkan oleh Musa. Marilah lihatlah dia. Karena aku tahu. Dari mana kau tahu? Karena dia tunjukkan semua dosaku. Terjadi reaksi, semua reaksi. Tinggalkan semua apa yang ada tadi. Tadi mau mencari air, semua tempayan tinggal semua di sumur. Dan dia pergi memberitahu kepada orang lain. Supaya dia tahu bahwa inilah dia. Inilah orangnya. Inilah pencipta langit dan bumi. Maka orang pun berduyun-duyun datang. Akhirnya mereka, kami juga sudah tahu dan kami sudah percaya. Bukan karena engkau sendiri, karena kami telah dengar langsung daripadanya. Kita beritahu. Jadi Yohanes Pembaptis bersaksi artinya memberi tahu. Terjadi reaksi. Bagi iblis tidak terjadi. Itulah Judas Iskariot. Bagi yang makan 5 ketela roti ikan tidak bereaksi dia. Akhirnya mereka meninggalkan Yesus, tinggal 11. Ya. Inilah tujuan Injil Yohanes supaya orang percaya. Dulu tidak percaya, sekarang menjadi percaya. Sekarang kita buat ilustrasinya. Kenapa orang percaya kepada jimat? Sembah-sembahannya. Kemungkinannya karena nggak tahu dia ada yang lebih besar daripadanya. Karena dia butuh pemelihara. Akhirnya ditaruhnya ilmu-ilmu jimatnya. Karena menurut dia nanti jimatnya ini akan memelihara hidupnya. Sekarang sudah ada perkataanmu itu memberi hidup. Dan kami tahu dan kami percaya bahwa engkau adalah Allah. Akhirnya dia meninggalkan berhalanya seperti jemaat Efesus. Akhirnya disembahnya Allah. Sesama dengan jemaat Tesalonika, mereka meninggalkan semua berhala-berhalanya dan dia datang kepada Yesus dan juga melayani Yesus. Ada reaksi. Itulah tujuan Injil Yohanes. Ya. Mari kita berdoa. Kami telah banyak mendengar cerita ini. Kami berdoa supaya dapat bersaksi, memberitahu, supaya Allah yang begitu merindukan semua manusia di bumi akan dapat mengenal Allah, di mana perkataan memberikan hidup, supaya kami tahu dan percaya bahwa Yesus itulah Allah yang patut kami sembah dari hari ke hari. Karena daripadamulah napas kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Kalau ada yang
sedang mendengar firman-Mu ini, berilah dia tahu dan berilah dia percaya, maka dia akan berubah menjadi anak-anak Allah yang bukan dilahirkan dari darah dan daging, tetapi dilahirkan oleh karena kehendak Allah sendiri dan memiliki hidup yang kekal karena percaya kepadamu. Kami datang menyembah Dikau, firman yang telah menjelma menjadi manusia. Itulah Yesus Juru Selamat kami, yang telah kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, dan kami menyembah Dikau. Amin.